Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan membongkar kerusakan akidah, manhaj, ya, seorang tokoh di hadapan khalayak ramai, ini ada fikih tersendiri yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Yang mana asal dari sebuah nasihat itu adalah dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi antara diri kita dengan pelakunya. Itu nasihat yang terbaik. Dan itu nasihat yang dianjurkan di dalam agama kita. Jelas ya? Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan, ya, penguasa saja, pemerintah saja, kalau dia terjatuh dalam kesalahan, kita ingin menasihatinya, apa yang dilakukan? Kata Nabi, "Falyakhudh biyadih." Silahkan dia pegang tangannya. Ya. Wa yakhlu bih, dia berduaan dengannya. Ya. Baru dia nasihati, sampaikan hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia berdua. Ya. Itu adalah jihad yang paling afdal kata Nabi. Itu pemerintah, penguasa, harus kita nasihati secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana lagi kalau selain daripada penguasa? Jadi asal dari sebuah nasihat dilakukan secara sembunyi-sembunyi antara kita dengan si pelakunya, mengingatkannya, menasehatinya. Nah, jangan sampai dia keliru, jangan sampai dia tidak sadar dengan kekeliruannya. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama kita, terkadang ada orang-orang yang harus dijelaskan kesesatannya. Kalau kesesatan itu sudah menyebar luas di tengah masyarakat. Iya. Kejelekan itu sudah tersebar luas. Maka ini harus kita jelaskan kejelekan itu di hadapan masyarakat. Paham ya? Dia khalayak ramai. Dan ini yang dikenal dengan istilah tahdzir. Mentahdzir seseorang. Artinya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang itu. Kenapa? Sudah dinasehati, dia tidak mendengar. Ya. Sudah dijelaskan kamu keliru, kamu sesat misalnya, tapi dia tetap berada di atas kesesatannya. Bahkan dia mendakwahkan kesesatannya. Maka para ulama kita, orang-orang yang berilmu harus melakukan tahdzir, memperingatkan manusia dari bahaya orang tersebut. Nah, dan ingat ya, tidak semua orang bisa masuk dalam ranah tahdzir. Bisa dipahami? Tidak semua orang. Kita adalah para penuntut ilmu, kewajiban baik kita adalah belajar dan mendengarkan fatwa para ulama kita. Tapi tahdzir itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu saja. Tentunya setelah dia mengumpulkan bukti-bukti, data-data yang jelas dan sudah berijtihad bahwa orang ini sudah harus dijatuhi hukum tahdzir terhadapnya. Begitu ya? Ya, tapi kalau semua orang bicara di medsos, di internet, misalnya di Facebook, ya, dia membongkar kesesatan ini kurang baik. Ini akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Bisa difahami? Ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk dalam ranah ini. Mereka adalah orang-orang yang berilmu saja. Nah, orang-orang yang berilmu, ahli ijtihad, yang membongkar kesesatan, orang-orang yang pantas untuk dibongkar. Kalau semua orang bicara dalam masalah ini, mungkin saja ada orang yang masih bisa dinasihati, kita sudah bongkar kesesatannya. Akhirnya dia semakin benci terhadap kebenaran. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam.